Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nafila Rahma. Hari ini kita akan membahas tentang materi penentuan bilangan oksidasi. Jadi, bilangan oksidasi ini adalah suatu bilangan yang nantinya akan kita gunakan dalam penentuan reaksi oksidasi reduksi dalam reaksi kimia. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu tentang apa itu bilangan oksidasi. Oke, nggak perlu lama-lama, mari kita bahas. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bilangan oksidasi itu? Jadi bilangan oksidasi merupakan suatu bilangan atau angka yang menunjukkan jumlah elektron yang dilepas atau diterima oleh suatu atom. Nah, bilangan oksidasi sendiri bisa kita singkat dengan menggunakan istilah Bilox. Dalam penentuan bilangan oksidasi, ada beberapa aturan yang bisa kita gunakan sebagai pedoman dalam penentuan Bilox. Di sini ada 8 aturan yang harus teman-teman pahami sebelum kita menentukan atau menghitung bilangan oksidasi dari suatu atom. Jadi, aturan yang pertama, semua atom netral Biloxnya sama dengan 0. Ya, jadi untuk aturan yang pertama, semua atom netral Biloxnya sama dengan 0. Contohnya, Na, Li, Ca, Mg, K, O2, H2, dan seterusnya, masing-masing memiliki Bilox sama dengan 0. Kemudian aturan yang kedua, semua ion monoatom Biloxnya sama dengan muatan plus minusnya. Jadi ketika ada suatu ion, baik itu ion positif ataupun ion negatif yang sifatnya atau jenisnya itu monoatom, maka Biloxnya sama dengan muatan positif atau negatifnya. Contoh di sini ada Na+, dan Mg2+. Plus 1 dan 2 plus ini merupakan muatan, yang mana kita bisa simpulkan bahwa Bilox Na plus sama dengan plus 1, Bilox Mg2 plus sama dengan plus 2. Jadi tanda plus dan juga 2 plus di sini merupakan muatan yang mana muatan tersebut merupakan Bilox. Kemudian aturan yang ketiga, semua senyawa total Biloxnya sama dengan 0. Jadi untuk senyawa apapun, total Biloxnya harus sama dengan 0. Contoh senyawa di sini ada HNO3, CO2, H2O, H2SO4, yang mana masing-masing senyawa tersebut total Biloxnya sama dengan 0. Kemudian aturan berikutnya, semua ion poliatom total Biloxnya sama dengan muatan plus atau minusnya. Jadi ion, baik itu monoatom maupun poliatom, itu Biloxnya sama dengan muatan plus minusnya. Jadi jika jenisnya merupakan poliatom, maka total Biloxnya sama dengan plus minusnya. Contoh SO4 2 minus. Total Bilox SO4 2 minus sama dengan min 2, jadi sama dengan muatannya. Kemudian NO3 minus, di sini minus merupakan muatan, maka total Bilox NO3 sama dengan minus 1, sama dengan muatan negatifnya. Oke, aturan berikutnya, semua atom golongan 1A, 2A, 3A dalam senyawanya memiliki Bilox sama dengan nomor golongannya. Jadi misalkan untuk golongan 1A, maka Biloxnya sama dengan plus 1, golongan 2A, Biloxnya sama dengan plus 2, golongan 3A, Biloxnya sama dengan plus 3. Kemudian aturan berikutnya, semua atom golongan 7A, yaitu ada atom F, Cl, Br, dan I, dalam senyawanya memiliki Bilox sama dengan minus 1. Jadi untuk golongan 7A, atom-atomnya memiliki Bilox sama dengan minus 1. Kemudian aturan ketujuh, atom H atau hidrogen dalam senyawanya memiliki Bilox sama dengan plus 1. Ini pada umumnya ya. Kemudian aturan terakhir yaitu atom O atau oksigen dalam senyawanya memiliki Bilox sama dengan minus 2. Jadi untuk dua aturan terakhir pada umumnya itu H memiliki Bilox sama dengan plus 1 dan O memiliki Bilox sama dengan minus 2. Oke, jadi ini aturan yang perlu teman-teman perhatiin sebelum menentukan Bilox dari suatu atom. Oke, lanjut ke penentuan bilangan oksidasi. Ketika kita dihadapkan pada suatu senyawa ataupun ion, kita tentu merasa bingung gitu gimana cara menentukan Bilox dari masing-masing atomnya. Nah, di sini teman-teman harus bisa membedakan dulu antara senyawa dan ion. Jadi, aturan utama dalam penentuan Bilox suatu atom dalam senyawa dan ion, kalian lihat senyawanya atau zatnya kalian lihat. Apakah zat tersebut merupakan suatu senyawa atau merupakan suatu ion. Jika zat tersebut termasuk ke dalam senyawa, maka total Biloxnya sama dengan 0. Jadi senyawa itu apa? Senyawa adalah zat yang merupakan gabungan dari beberapa atom. Jadi contohnya di sini H2O, yang mana H2O merupakan gabungan dari atom H dan O. Kemudian CO2, gabungan dari atom C dan O. NaCl, gabungan dari atom Na dan Cl, dan seterusnya. Jadi suatu senyawa itu, cirinya dia tidak memiliki muatan positif negatif. Ya, jadi hanya merupakan gabungan dari beberapa atom. Itu disebut senyawa. Nah, suatu senyawa memiliki total Bilox sama dengan 0.
Langsung kita contoh soal. Yang pertama, tentukan biloks atom S dalam K2SO4. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa senyawa itu tidak memiliki tanda plus minus, tidak memiliki muatan plus minus. Jadi ketika misalkan di sini ada zat K2SO4, nggak ada plus minusnya, berarti merupakan senyawa. Ya, yang mana suatu senyawa itu memiliki total biloks sama dengan 0. Nah, setelah kita tahu bahwa zat tersebut merupakan senyawa, kemudian kita tentukan jumlah masing-masing atomnya ada berapa. Nah, di sini kita lihat bahwa atom K jumlahnya itu ada 2. Kemudian S jumlahnya ada 1, dan O jumlahnya ada 4. Nah, setelah kita tahu jumlah masing-masing atom, baru kita hitung. Jadi di sini ada 2K, 1S, dan 4O. Kemudian kita bisa tuliskan biloks 2K plus biloks 1S plus biloks 4O sama dengan 0. Yang ditanya adalah biloks S. Nah, kemudian kita cari selain biloks S, biloksnya apa aja ya. Biloks K, K itu termasuk atom golongan 1A, sehingga biloksnya plus 1. Jadi di sini biloks 2K, maka 2 kali plus 1 ditambah biloks S ditambah biloks 4O, berarti 4 kali 1O, aturan ke-8, yaitu minus 2. Jadi 4 kali minus 2 sama dengan 0. Di sini 2 kali plus 1 sama dengan plus 2, ditambah biloks S, ditambah 4 kali minus 2 sama dengan minus 8, sama dengan 0. Kemudian kita cari biloks S, kumpulkan semua angka ke satu sisi. Jadi plus 2 dan minus 8 kita pindah posisi, jadi sama dengan biloks S sama dengan minus 2, ya karena pindah posisi, minus 2 ditambah minus 8. Ketika ada bilangan positif negatif yang pindah posisi dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, maka tandanya juga akan berubah. Yang negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif. Jadi di sini biloks S sama dengan minus 2 ditambah 8 sama dengan plus 6. Jadi hasilnya biloks S sama dengan plus 6. Oke, contoh berikutnya. Tentukan biloks N dalam NaNO3. Kita pastikan dulu apakah zat tersebut merupakan senyawa atau bukan. Ternyata NaNO3 merupakan senyawa. Kenapa? Karena tidak ada muatan plus minusnya. Oke, karena ini merupakan senyawa, maka total biloks dari NaNO3 sama dengan 0. Nah, kemudian setelah kita tahu, kita cari jumlah masing-masing atomnya. Ya, di sini ada atom Na, N, dan O. Kita cari jumlahnya, Na ada 1, N ada 1, dan O ada 3. Oke, setelah kita tahu masing-masing jumlah atomnya, kemudian kita bisa mencari biloks N dalam NaNO3. Ya, kita tuliskan biloks Na ditambah biloks N ditambah biloks 3O sama dengan 0. Kemudian biloks Na sama dengan plus 1. Kenapa? Karena aturan ke-5. Semua atom golongan 1A itu memiliki biloks sama dengan golongannya. Jadi Na di sini merupakan golongan 1A, jadi Na memiliki biloks plus 1. Kemudian kita tulis plus biloks N plus 3 kali minus 2. Kenapa? Karena ada 3O. 1O memiliki biloks min 2. Kemudian sama dengan 0. Nah, di sini maka plus 1 ditambah biloks N ditambah 3 kali minus 2, yaitu minus 6, sama dengan 0. Baru kita bisa tentukan biloks N sama dengan minus 1 plus 6. Maka hasilnya biloks N sama dengan plus 5. Jadi ketika dalam senyawa, maka total biloksnya harus sama dengan 0. Ya, total biloks harus sama dengan 0 jika dalam suatu senyawa. Nah, kemudian gimana jika itu bukan senyawa, melainkan ion, gitu kan? Nah, di sini baru kita bahas. Jika zat tersebut berupa suatu ion, maka total biloksnya sama dengan plus atau minusnya. Plus atau minus, ini muatan. Jadi ion merupakan zat yang bermuatan positif atau negatif. Contohnya, NO3 minus, ClO4 minus, SO4 2 minus, CO3 2 minus, dan lain sebagainya. Jadi, ketika ada zat yang memiliki tanda plus minus, itu merupakan suatu ion. Nah, ketika zat tersebut berupa ion, maka total biloksnya sama dengan muatan positif atau negatifnya. Langsung, contoh soal. Tentukan biloks S dalam SO4 2 minus. Nah, ini ada 2 minus, artinya 2 minus ini merupakan muatan negatif kan? Nah, sehingga SO4 2 minus itu termasuk ion, yang mana total biloksnya sama dengan plus minusnya. Kita lihat dulu di sini. Oh, SO4 2 minus, berarti nanti harus sama dengan minus 2.
karena muatannya yaitu 2 minus. Ya, jadi untuk bilox itu tanda positif negatifnya di depan. Jadi plus 2 atau minus 2 kayak gitu. Tapi kalau misalkan muatan itu plus minusnya di belakang. Jadi 2 minus, kemudian minus, 3 minus misalkan kayak gitu. Nah, di sini setelah kita tahu muatannya, kita tentukan jumlah atau masing-masingnya, yaitu S ada 1 dan O ada 4. Baru kita tentukan bilox S dalam SO4 2 minus. Kita tuliskan bilox 1S plus bilox 4O sama dengan minus 2. Kok bisa minus 2? Karena sama dengan muatannya ya. Diingat di sini ada 2 min, berarti harus sama dengan minus 2. Oke, setelah itu kita cari bilox S plus 4 kali minus 2, karena 4 O. 1O biloxnya minus 2. Jadi 4 kali minus 2 sama dengan minus 2. Baru kita cari bilox S sama dengan minus 2, kita tuliskan kembali ditambah 8. Kenapa ditambah 8? Karena minus 8 pindah posisi. Ya, jadi tandanya juga ikut berubah. Jadi minus 2 plus 8 sama dengan plus 6 dalam SO4 2 minus. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Langsung kita coba latihan soal. Oke. Teman-teman bisa jawab latihan soal tersebut di kolom komen ya, jadi supaya saya tahu mana yang sudah bisa dan yang belum bisa. Oke, untuk materi ini sampai di sini dulu. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.